Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Martabak Terang Bulan, hanya di Mencekam. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya dan keluarga sudah turun-temurun berjualan martabak terang bulan ya. Mungkin hampir 40 tahun di daerah itu. Dan gak pernah pindah-pindah. Dari pembeli yang masih sedikit atau sekedarnya aja gitu ya. Pembeli yang masih sekedarnya gitu. Hingga saat ini ratusan orang mengantri hanya untuk mencicipi martabak buatan dari resep turun-temurun dari kakek buyut kami. Tempatnya pun gak pernah berubah ya. Tetap di daerah sini saja semenjak zaman dulu kala ketika saya masih kecil. Mungkin masih sangat kecil kali ya. Saya dulu suka mendengarkan cerita yang dituturkan oleh kakek ketika nggak ada pembeli yang datang gitu. Zaman dulu tempat ini nggak seramai sekarang ya. Yang di setiap incinya dipenuhi dengan mall, toko perabotan, toko pakaian, toko buku, gudang sewa untuk menikah, bahkan dealer motor. Hingga membuat Simpang 4 ini benar-benar menjadi ramai dan padat saat sekarang. Jalan ini benar-benar sepi, bahkan ketika masa penjajahan. Daerah ini merupakan tempat kuburan massal orang-orang Belanda dan di sisi sebelah selatan adalah pemakaman massal etnis Tionghoa. Beberapa sudah tidak tampak lagi sama seperti tempat pemakaman massal. Karena sudah dibangun dengan gedung-gedung tinggi. Maksudnya sudah dibangun dengan gedung-gedung yang bertingkat tinggi gitu ya. Hanya menyisakan sedikit lahan mungkin sebagai pengingat bahwa di sini adalah pemakaman massal. Ya jangan ditanya berapa banyak keanehan yang pernah dirasakan kakek dan nenek saya ketika berjualan. Ya saat itu perjuangan memang benar-benar dimulai dari nol ya. Bukan seperti zaman sekarang yang dengan telepon genggam, pencet sana pencet sini bayar, makanan pun datang ke banyak-banyak rumah, tinggal antar saja gitu. Dulu gak gitu ya. Pernah satu hari itu bisa melayani martabak terang bulan mungkin hanya 2 atau paling banyak 5 kotak. Tapi kakek dan nenek gak pernah putus asa ya. Tetap bersemangat dan hingga saat ini hasilnya terlihat walaupun menunggu dalam waktu yang cukup lumayan lama ya. Tempat kami nggak buka cabang di daerah lain. Satu-satunya martabak terang bulan dengan brand khusus nama kakek, satu-satunya hanya di sini. Demi menjaga otentik resep turun-temurun keluarga tentunya. Warung tenda martabak terang bulan kami berada di depan sebuah gerbang. Gerbang itu bukan gerbang perumahan tapi gerbang jalan tikus yang di kanan dan kirinya gak ada tempat hunian. Di sana hanya ada beberapa rumah kosong, lapangan kosong, pabrik bekas,
dan jalannya memang hanya digunakan sebagai jalan cepat atau jalan pintas untuk menuju halte bis. Motor dan mobil gak bisa lewat situ. Gak jauh dari warung tenda kami ada sebuah rumah kosong yang pagarnya akan selalu terdengar berbunyi tepat jam 12 malam. Kalau sudah seperti itu, kakek akan membuatkan satu loyang martabak berukuran mini yang terdiri hanya dari adonan martabak wijen gula dan susu saja, tanpa diberi apa-apa yang lain. Saya selalu melihat kakek yang kerap melakukan hal itu. Dari saya masih kecil tentunya. Saya hanya memperhatikan saja tanpa bertanya alasan kakek melakukan itu untuk apa setiap tengah malam. Kakek hanya berkata, makhluk lain pun butuh makan katanya. Saat itu saya nggak tahu apa artinya. Tapi yang pasti ketika martabak terang bulan ini diwariskan kepada saya nggak pernah melakukan apa yang seperti kakek dan ayah saya lakukan. Apakah itu akan berimbas kepada penjualan martabak yang tengah saya kelola sekarang? Sepertinya enggak. Dan memang ketika setiap tengah malam sampai di tahun 2000-an, rumah kosong itu kerap terbuka dengan sendirinya. Kadang angin itu berhembus sampai ke warung tenda dan membuat terpal-terpal berserakan. Ayah saya yang waktu itu sakit berkata, "Kenapa kamu gak pernah membuatkan martabak wijen dan meletakkannya di rumah itu?" Lalu saya bilang ke ayah, ya, hal yang akan saya tiru dari kakek dan ayah cuma ketekunan, kemandirian, keramah tamahan, resep yang konsisten dengan bahan yang kualitas baik. Tapi enggak ya kalau untuk yang satu itu. Ya gitu ucap saya sambil meminta maaf tentunya. Warung saya juga sepi ketika baru awal saya menggantikan ayah. Pembeli yang datang paling rame nih ya. Cuma 10, kadang juga pernah tuh gak ada yang datang sama sekali gitu. Tapi yaudah saya tetap semangat, gak putus asa, positive thinking aja gitu kan. Mungkin memang lagi tanggal tua atau mungkin memang pembeli sedang banyak kebutuhan gitu. Daripada membeli martabak yang mahal. Saya tetap berusaha berdoa dan gak melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama saya gitu. Saya yakin kalau martabak terang bulan di bawah kendali saya akan tetap terkenal, tentunya harus dibarengi dengan promosi-promosi yang gencar. Pernah juga kejadian ketika malam bulan purnama. Rumah kosong itu seolah sangat ramai terdengar di telinga saya. Beberapa orang yang bercakap-cakap, tapi saya nggak begitu tahu pasti ya apa yang mereka bicarakan gitu. Pagarnya berdecit bolak-balik, seolah ada seorang yang tengah membuka dan menutup pintu. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Dan pernah tepat jam 3 pagi menjelang subuh, rumah kosong itu kembali senyap. Karena posisi warung tenda itu berada di depan gerbang, jadi saya tahu betul ada orang-orang yang berlalu lalang walau ya gak terlihat secara gamblang gitu. Ada beberapa orang wanita di dalam penglihatan saya tentunya. Mengenakan mini dress di atas lutut dengan bahan yang sepertinya ringan ya.
beberapa orang rambutnya terlihat bergelombang, sementara yang lain saya juga nggak terlihat jelas seperti apa rambutnya gitu. Waktu itu memang kendaraan yang lalu lalang di depan mall nggak begitu ramai. Hanya beberapa aja lah. Tapi wanita-wanita yang keluar dari rumah kosong itu menyeberang dengan sembarangan aja gitu. Nggak menoleh kanan dan kiri dan memperhatikan apakah lampu sedang merah atau hijau. Benar-benar langsung terabas aja gitu. Saya waktu itu jaga warung tenda bersama mama. Saya berteriak karena saya pikir mereka adalah manusia gitu. Namun setelah mereka berada di tengah jalan, tiba-tiba saja menghilang seketika. Dan seolah kendaraan itu hanya menabrak uap. Semenjak malam bulan purnama itu, dan semenjak saya melihat itu terus-menerus, Mama kesal tuh. Mama sempat kesal ya. Dan bilang ke saya, kamu sih coba taruh lagi martabak wijen di depan pintu itu. Pasti bakal ramai. Dan hidup kita tenang-tenang aja, gak ada gangguan. Ya gimana? Memang agak sulit ya meyakinkan orang tua yang mohon maaf sudah sangat saklek dengan pemikirannya. Tapi yang saya yakin pelan-pelan mamah dan ayah pasti mengerti bahwa sebaik-baiknya tempat meminta tolong hanyalah kepada Allah saja. Baik warga Sukawati, itu tadi mencekam ya. Dengan judul Martabak Terang Bulan, semoga menghibur tentunya. Dan untuk warga Sukawati yang ingin ikut bercerita, bisa kirimkan saja ceritanya dalam bentuk rekaman audio ataupun tulisan ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Oke, saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.